Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Sependro Tamba. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi harga transfer atau transfer pricing, salah satu materi dari akuntansi manajemen. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari harga transfer. Pengertian dari harga transfer ini memiliki dua pengertian. Yang pertama itu adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antara pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan, meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen ke departemen lain, dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Yang kedua adalah harga atau nilai dari produk atau jasa yang dibebankan pada saat suatu divisi atau pusat pertanggungjawaban memberikan produk jasa kepada divisi pusat laba, pusat pertanggungjawaban lain dalam suatu perusahaan. Salah satu contohnya adalah biaya listrik yang dialokasikan dari departemen pembangkit listrik ke departemen lain yang menikmati listrik. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang latar belakang dari harga transfer. Latar belakang dari harga transfer ada tiga. Yang pertama adalah diferensiasi, di mana diferensiasi itu adalah seperti halnya pembagian tugas sasaran organisasi, baik itu secara vertikal atau horizontal. Latar belakang yang kedua adalah diversifikasi atau divisialisasi. Di sini guys muncul beberapa divisi, bukan hanya satu divisi saja. Yang ketiga adalah desentralisasi. Desentralisasi ini adalah pendelegasian kebebasan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah penentuan harga transfer. Jadi ketika kita menentukan harga transfer atau suatu perusahaan atau divisi menentukan harga transfer, selalu ada masalah. Jadi masalah yang pertama itu adalah perusahaan yang organisasinya dibagi-bagi menjadi pusat laba atau desentralisasi untuk menghadapi berbagai ragam pasar produk atau jasa yang dihasilkan, atau biasa disebut dengan diferensiasi bisnis. Jadi itu akan menjadikan antar pusat laba dalam suatu perusahaan terjadi transfer barang atau jasa. Masalah yang kedua adalah dua pusat laba yang terlibat menjadi divisi penjual atau yang mentransfer barang atau jasa, dan divisi pembeli yang dimana yang menerima transfer atau barang dari si penjual. Yang ketiga adalah kinerja setiap pusat laba diukur berdasarkan laba. Sebagai setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba akan berdampak terhadap laba masing-masing pihak yang terkait. Jadi transfer atau barang atau jasa antar divisi merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari harga transfer. Karakteristik yang pertama adalah masalah harga transfer hanya timbul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba atau harga transfer atau berdasarkan nilai barang atau jasa yang ditransfer, merupakan unsur yang disignifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli, atau jika nilai barang atau ditransfer tidak signifikan dan tidak masalah dalam suatu perusahaan. Karakteristik yang kedua adalah bagi divisi penjual, harga transfer selalu mengandung unsur laba, yang dimana di dalamnya harga transfer merupakan pendapatan atau unsur laba sebagai dasar pengukuran kinerja divisi. Karakteristik yang ketiga adalah harga transfer merupakan alat ukur untuk mempertegas divisialisasi dan diversifikasi bisnis perusahaan, dan mengintegrasikan divisi yang dibentuk perusahaan, atau negosiasi untuk menetapkan harga barang jasa yang ditransfer antar divisi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode harga transfer. Jadi di metode harga transfer ini ada dua, harga transfer atas dasar biaya dan harga transfer atas dasar harga pasar. Harga transfer atas dasar biaya dibagi menjadi dua juga, yaitu full cost, variable cost, ditambah dengan activity based costing. Yang pertama harga transfer atas dasar biaya, yaitu full cost. Jadi semua biaya untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dengan dalam keadaan siap untuk ditransfer atau full cost. Full cost itu biasa disebut dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Jadi ketika membentuk barang sampai dengan dijual, itu adalah biaya-biayanya ditambahkan, itu adalah full cost. Tetapi full cost ini memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu adalah tidak ada insentif untuk unit penjual untuk mentransfer barang atau jasa kepada unit pembeli, karena laba unit penjual dihitung terlalu rendah dan sebaliknya laba terlalu tinggi bagi unit penerima. Secara
Biaya variabel adalah hanya biaya-biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk jasa sampai dalam keadaan siap untuk ditransfer dalam dasar perhitungan harga transfer. Keunggulannya adalah bagi unit penerima, informasi yang dihasilkan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Jadi penentuan harga jual minimum barang atau jasa, karena harga barang pun berapapun di atas total biaya variabel berarti tambahan kontribusi margin, jadi tambahan laba bagi perusahaan. Kelemahannya adalah tidak adil bagi unit pengirim karena tidak memperhitungkan laba unit pengirim dan tidak dapat menutup biaya tetap unit pengirim. Ini adalah komponen biaya yang diperhitungkan, di mana biaya digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer. Full cost-nya biaya variabel ditambah biaya tetap. Kalau variable cost-nya cuman biaya variabelnya saja ditambah. Selanjutnya, harga transfer atas dasar harga pasar. Harga pasar merupakan biaya kesempatan atau yield opportunity cost, baik bagi unit pengirim dan penerima. Bagi si pengirim, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk kepada unit penerima. Bagi si penerima, harga pasar merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari luar. Transfer antar pusat laba. Yang pertama, kuantitas produk yang ditransfer antar divisi cukup besar akan penghematan biaya bagi divisi penjual karena produksi yang besar tersebut jadi potongan volume. Yang kedua, penjual tidak mengeluarkan biaya penjualan, komisi penjualan, biaya penagihan, dan lain-lain. Yang ketiga, transfer yang dilakukan divisi produksi menghilangkan biaya penggundahan.